Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mom semuanya. Kembali lagi nih kita berjumpa tentunya di Instagram Live Mother and Baby Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang setiap ibu pasti pernah mengalami anaknya demam. Ya, siapa coba dari moms yang ada di sini yang sudah bergabung di live Instagram Mother and Baby yang pernah mengalami anaknya demam? Wah, pasti jawabannya saya. Kalau di wave tuh semuanya pasti akan wave ya saya ya kan. Ada Hanur Fajriana yang bilang saya gitu kan ya. Pasti banyak ya moms yang pernah mengalami bayinya atau anaknya demam. Nah hari ini kita akan membahas di live Instagram kita dengan tema Fever 101. Jadi kita akan membahas segala sesuatunya tentang demam pada anak tentunya. Bersama dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo SPA, dokter spesialis anak Omni Hospital Alam Sutra. Ya, ini sudah bergabung bersama kita di sini. Seputar demam yang ingin ditanyakan, boleh langsung tinggalkan kolom komen. Nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Andina ya, moms ya. Baik, sudah ada Dokter Andina. Selamat siang, Dokter Andina. Apa kabar? Ya, halo, alhamdulillah baik. Sehat ya, dokter ya? Alhamdulillah sehat. Dokter sedang bertugas, dokter hari ini? Sebentar lagi, habis ini ya. Oh, oke, habis ini bertugas ya dokter ya. Oke, dokter, Iya. kita hari ini akan membahas tentang demam. Tadi saya bilang pasti semua ibu pernah mengalami anaknya demam, iya kan ya dokter ya? Iya, Tentunya, iya. Penyebab demam itu macam-macam ya kan, bisa juga ini kan demam itu adalah kenaikan suhu tubuh pada anak ya kan, pada orang dewasa juga pasti mengalami demam. Dan biasanya mulai dikatakan demam mungkin kita harus tahu dulu di saat suhunya berapa derajat nih dokter. Karena kan kadang-kadang sebenarnya tuh baru 36, sekian belum 37. Oh anak saya demam dokter gitu. Nah ini gimana nih dokter? Kategori demam sendiri itu sebenarnya suhunya berapa? Iya, kita samakan persepsi di awal dulu ya, supaya tidak bingung nih di belakangnya. Jadi demam itu dikatakan demam kalau diukur suhunya dengan termometer via ketiak, itu di atas 37,5. Nah, di atas 37,5. Oke, baik. Iya, betul. Jadi, kalau misalnya nih, aduh kok kayaknya kita pegang terasa hangat nih badannya si kecil, begitu ya. Nah, ini sebaiknya pastikan dulu memang ada kenaikan suhu dengan pengukuran yang objektif, dengan menggunakan termometer. Karena terkadang belum tentu kalau kita pegang itu hangat, suhunya di atas 37,5. Karena kita tahu apalagi anak-anaknya. Habis berlari-lari, suhunya pasti naik. Atau hormon pertumbuhan memang lagi bekerja, sehingga suhu basalnya memang naik tuh di situ. Iya, kadang juga mungkin momsnya baru habis pegang sesuatu yang dingin, tangannya jadi agak dingin, begitu pegang pegang tubuh anaknya yang baru habis lari-lari, anak saya demam langsung gitu panik ya. Iya, itu sering terjadi ya. Tapi sebenarnya masuk kategori demam adalah di saat suhunya 37,5. Dan itu diukur dengan termometer. Oke, berarti kita belajar lagi satu dasarnya nih dokter. Termometer. Ini kan kita tahu jenis termometer banyak. Dan ini kalau kita balik lagi ke zaman dulu tuh kita mengenal ada termometer air raksa. Ada yang bilang bagusan termometer air raksa. Tapi di zaman sekarang termometer udah digital, ya kan? Ada yang termometer tembak yang zaman sekarang kalau kita pergi-pergi ke tempat-tempat tuh pasti ada termometer tembak. Sebenarnya untuk pengukuran suhu atau pengukuran demam sendiri dengan menggunakan termometer apa yang lebih baik? Dan satu lagi dok, posisinya tuh sebaiknya ada di mana sih termometernya? Di ketiak, ada yang di mulut atau di mana nih dok? Ya, kalau kita lihat dulu dari yang jenis termometer, satu termometer air raksa, dua termometer digital begitu ya. Ini sebenarnya sih untuk bagus yang mana sama saja. Karena kalau termometer digital keuntungannya dia lebih cepat ya, dan angkanya memang akurat adanya di berapa gitu ya. Tetapi biasanya kalau kita mau menilai lebih bagus yang mana termometer yang dipakai, itu perbedaannya adalah termometer yang dipakai di lapisan dalam dari tubuh atau di lapisan luar dari tubuh. Misalnya termometer yang diukurnya menggunakan di bawah lidah, kalau kita bandingkan dengan termometer yang di ketiak, itu lebih akurat pengukuran yang di bawah lidah. Atau termometer yang pengukurannya dimasukkan ke dalam dubur, itu termasuknya juga kategori yang masuknya ke dalam lapisan dalam tubuh ya. Nah, ini juga sebenarnya lebih akurat dibandingkan dengan yang di ketiak atau di kulit. Cuman sebenarnya untuk patokan-patokan tertentunya itu kita bisa sesuaikan.
Kalau misalnya dia pengukurannya pada lapisan dalam, biasanya itu suhunya lebih akurat sekitar 0,5 derajat dibandingkan yang di kulit. Tetapi sebenarnya kalau kita ukur pada kulit, selama cara kita benar, itu tidak masalah sih. Misalnya sebelum melakukan pengukuran, kita keringkan dulu daerah ketiaknya. Karena biasanya habis berlari-lari, berkeringat, itu cenderung suhunya agak naik tuh. Karena kan itu daerah lipatan ya. Jadi bersihkan dulu atau keringkan dulu, kemudian kita ukur. Pengukuran ini juga biasanya disarankan 3 kali minimal. Jadi kita ambil rata-rata atau boleh juga ketiak kanan dengan ketiak kiri. Kalau memang suhunya selalu di atas 37,5, berarti memang kita katakan anak kita demam. Demam, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang mulai masuk, dokter, berkaitan dengan demam. Ini ada pertanyaan dari Cut Nabila Palo. Dokter, baby saya kena diare sore dan malam. Langsung naik demam 38 derajat, dokter. Itu apa ya, dokter, penyebabnya? Apa pengaruhnya dari diare? Katanya gitu. Kalau ini memang ada hal yang mendasari ya, karena ada diare di sini. Kita tahu sebenarnya demam ini adalah gejala yang paling umum dari semua penyakit pada anak. Jadi demam ini sebenarnya merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk membantu melawan apapun yang masuk ke dalam tubuh. Kita mau infeksi di saluran nafas, saluran cerna, infeksi virus, infeksi bakteri, semuanya akan menimbulkan reaksi tubuh, yaitu reaksi demam. Tapi sebenarnya tidak yang harus kita khawatirkan, asalkan tidak yang termasuk kategori membahayakan. Misalnya kita kategorikan hiperpireksia di atas 39,5 atau 40, sudah punya resiko kejang tinggi ya di situ. Tetapi kalau dia masih di bawah itu, sebenarnya ini merupakan respon tubuh. Jadi merupakan respon yang kita harapkan sebenarnya dari tubuh, karena berarti sistem imunnya bekerja. Kalau begini ada diare, otomatis memang ada penyebab dasarnya, ada infeksi di saluran cerna. Tubuh pasti akan mengeluarkan reaksi demam ini. Jadi memang ini biasanya berhubungan dengan diarenya. Ya, jadi memang ini karena diarenya ya, dokter ya. Tapi kan jadi berarti kita mundur lagi deh, dokter, sebelum kita baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, dan kita lanjut nih soal demam. Penyebab demam sendiri itu apa? Apakah tadi kan salah satunya karena reaksi tubuh ya kan terhadap sesuatu virus ya kan, dan yang lainnya. Tapi hanya itukah yang menyebabkan demam atau yang lainnya, dokter? Ada lagi yang menyebabkan demam pada anak? Iya, demam ini kan seperti saya bilang tadi merupakan salah satu respon tubuh. Dia bisa penyebabnya infeksi, bisa juga non-infeksi. Infeksi kita tahu bisa ada infeksi bakteri, infeksi virus, atau infeksi parasit. Tetapi kalau non-infeksi, salah satu contoh yang paling sering adalah tumbuh gigi gitu ya. Jadi ada peradangan pada tubuh si kecil begitu ya. Atau misalnya nih, tiba-tiba si kecil habis terjatuh, kadang-kadang suka dibarengin dengan timbul demam. Karena apa? Itu sebenarnya pasti ada satu proses traumatis, baik trauma tumpul begitu ya. Nah, ini juga akan menimbulkan reaksi non-infeksi pada tubuh, yaitu salah satunya demam. Jadi dia penyebabnya bisa infeksi, bisa juga non-infeksi. Oke, jadi untuk mengetahui apakah itu infeksi atau non-infeksi, tentunya harus ke dokter anak ya, atau ke dokter ya, dok ya? Iya, sebenarnya kita punya tips dan trik khusus nih ya, supaya ibu-ibu, bunda-bunda, mamah di rumah tahu nih kapan kita harus membawa si kecil nih. Kalau demam kita harus kapan khawatirnya atau harus bawa ke dokter gitu. Jadi biasanya kita sarankan dipantau dulu dan dilakukan hal-hal istilahnya apa ya, pertolongan pertama di rumah gitu. Jadi kalau punya anak kecil sebenarnya ada 2 hal yang wajib ada di rumah. 1, termometer buat pengukur suhu. Termometer. Betul. Karena tadi harus objektif ya, kita menilai dia demam atau tidak. Karena tadi memang ada penyebab non-infeksinya dulu, misalnya tumbuh gigi atau hal-hal lainnya. Jadi misalnya ada kenaikan suhu di atas 37,5, boleh diberikan dulu penurun panas sembari dikompres dengan air hangat. Tetapi ada satu pesan saya nih, biasanya kompres air hangat paling sering di dahi ya, kayaknya kemana-mana udah paling jago kompresnya tuh taruhnya di sini tuh. Nah, padahal sebenarnya ini ketemunya sama tulang. Ini akan menurunkan suhunya juga lama sekali. Jadi kita pengennya atau kita inginnya ketemunya sama pembuluh darah besar. Di mana posisinya? Di daerah sini. Di sini ada pembuluh darah besar ya. Jadi kompres diletakkan di daerah leher. Di daerah ketiak kanan kiri. Yang ketiga di daerah selangkangan kanan kiri.
supaya kita ketemunya memang sama pembuluh darah besar, tujuannya suhunya Baik. biar turunnya. Yang kedua, kompresnya Ya, ya. menggunakan air hangat, jangan Nah, menggunakan iya air nih. dingin. Nah, ini Masa pertanyaan demam Wita dijawab ya, berarti ya. Oke, masa demam dikasih kompresnya malah pakai yang hangat lagi dok? Bukannya suhunya tambah naik nih, Iya, gitu ya? iya. Harusnya kan pakai air dingin gitu. Ternyata sebenarnya prosesnya tidak begitu. Jadi kita ingin tubuhnya belajar. Kalau kita kasih kompresnya pakai air dingin, nanti pusat Iya. pengatur suhunya bilang di luar cuacanya atau udaranya dingin nih, lingkungannya dingin. Ayo kita naikin suhunya. Itu biasanya kita ketemunya demamnya makin tinggi. Tapi kalau kita kompres pakai air hangat, ini pusat pengatur suhu akan bilang, aduh di luar panas nih kondisinya, cepet-cepet turunin suhunya. Nah, kita akan menemukan penurunan suhu tubuh. Begitu. Kemudian, kalau ini kita sudah lakukan, kita punya patokan. Kalau dia timbulnya demam ini naik turun, sudah kita berikan penurun panas, sudah kita kompres hangat, tetapi masuk hari ketiga demam juga belum hilang, ini saatnya kita bawa periksa ke dokter anaknya. Begitu. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaannya lewat Instastory dari Nanda. Nanda nanya, boleh nggak sih dibalur bawang merah saat anak demam? Ini pakai cara lama ya dokter ya. Ini sebenarnya prinsipnya agak mirip dengan kompres air hangat ya. Kan kita tahu bawang itu dia sifatnya panas. Iya, panas. Iya, betul. Jadi misalnya nih, dibalurkan pakai air hangat sebenarnya prinsipnya mirip dengan kalau kita kompres pakai air hangat gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa, apalagi biasanya eyang-eyang begitu ya, oma-oma masih menyarankan ayo dikompres saja atau dibalur pakai bawang begitu ya. Sebenarnya prinsip atau mekanisme kerjanya mirip dengan kompres air hangat tadi. Oke, baik. Sebenarnya itu cara lama tapi ya diberi tapi hangat juga, jadi masih nggak apa-apa ya masukannya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya juga dari Instastory dari Momels _diary. Mau tanya, berapa lama demam yang harus dirujuk ke rumah sakit atau dokter mungkin ya? Oke, tadi ya yang seperti saya katakan, kalau kita sudah memberikan pertolongan pertama dengan pemberian penurun panas, kemudian kita kompres hangat, tetapi menuju hari ketiga, itu panasnya tidak kunjung hilang, itu sebaiknya segera dibawa ke dokter anak. Atau kondisinya di awal nih, hari pertama, tetapi panasnya cenderung tinggi sekali, di atas 39,5 atau bahkan sudah di atas 40, biasanya tetap pertolongan pertama diberikan tuh, harus dikasih penurun panas dulu sembari dikompres hangat. Tetapi di situ biasanya juga kita sarankan untuk dibawa periksa ke dokter anak, karena kalau sudah terlalu tinggi, dia punya resiko kejang di situ. Jadi demam harus diturunkan. Nah, kalau ngomongin soal kejang, pertanyaan-pertanyaan tentang kejang atau step ini udah mulai pada masuk nih dokter ya. Dari ini ada dari Puji _Arian. Dok, pertolongan pertama jika anak step bagaimana? Oke, kalau ternyata nih tidak kita minta-minta, timbul kejang karena akibat demam yang terlalu tinggi. Yang pertama, tempatkan anak pada tempat yang rata atau datar ya. Kemudian kalau bajunya agak rapat atau berlapis-lapis, longgarkan bajunya supaya tidak mengganggu pernapasan. Kemudian yang ketiga, kita harus lihat dulu nih, kejangnya masih berlangsung atau tidak. Kalau misalnya ada beberapa anak yang memang sudah punya riwayat kejang dengan demam, yang sudah dibekalin oleh dokter anaknya obat potong kejang di rumah, boleh tuh ambil obat potong kejangnya. Kalau kita sampai pada si kecil, ternyata si kecil sudah tidak kejang, tidak perlu dimasukkan obat potong kejangnya. Tapi semisal ternyata si kecil masih kejang, baru kita masukkan obat potong kejangnya. Kemudian setelah itu segera dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Tapi semisal ternyata ini kejang pertama kali dok, saya tidak punya obat apa-apa begitu ya. Yang harus kita amankan adalah pasti saluran nafasnya dulu ya. Jadi tadi selain kita longgarkan supaya tidak mengganggu nafas, yang kedua dilarang memasukkan benda-benda yang punya resiko tertelan atau akhirnya menutupi saluran nafas. Biasanya kita paling gampang masukin sendok. Ya kan dulu taunya pasti kalau anak step atau anak kejang masukin sendok supaya dia nggak gigit lidahnya. Padahal itu ada cara yang salah ya dokter ya. Cara yang salah karena apa? Pada saat anak kejang
itu kan gerakannya tidak disadari atau involunter Ya, ya. Jadi itu ya, ya. sebenarnya dia bisa menggigitnya kencang sekali. Makanya memang punya risiko bisa menggigit lidah, bisa menggigit bibir, begitu ya. Cuman kalau kita masukkan sendok, Sendok. sendoknya bisa patah. Nah, begitu Oh, sendoknya iya. patah, patahannya bisa sampai terpelan atau Betul, menutupi betul. saluran nafas. Jadi jangan juga kita masukkan jari. Biasanya ya orang tua karena Iya, paniknya, iya. udah deh saya masukin aja lah jari dulu gitu ya. Padahal Iya, ini iya. juga punya risiko tergigit sampai luka begitu. Jadi yang paling aman adalah memakai sesuatu yang tidak mudah patah atau tidak mudah putus. Contohnya adalah handuk kecil, itu bisa gitu. Oh Jadi iya, kita sediakan dilipat-lipat handuk gitu ya kecil dokter nih. ya? Iya betul. Apalagi misalnya memang punya anak yang sudah ada riwayat kejang dengan demam, harus disediakan handuk kecil ya di dekat tempat Ya. tidur begitu. Supaya misalnya kita tidak minta-minta si kecil kejang, yang dimasukkan untuk mencegah supaya lidah tidak tergigit adalah si handuk kecil yang tidak punya resiko untuk putus atau patah. Begitu. Oke. Ini sebelum saya baca pertanyaan dari Rita Natalia tentang kejang lagi tadi, mungkin saya teringat pada satu sahabat saya yang anaknya kan kejang. Kalau kata banyak yang bilang kan katanya kejang itu biasanya setelah panasnya 39 ke atas gitu kan ya. Tapi ini kejadiannya kalau anaknya teman saya panasnya belum sampai 38 pasti kejang. Dan naiknya itu cepat sekali dokter. Dari 37 sekian terus langsung tahu-tahu 38 kejang. Itu emang ada yang seperti itu juga ya dokter ya? Iya, jadi memang ada beberapa hal yang mempengaruhi juga sih mengenai kejang akibat demam ya. Salah satunya adalah faktor genetik. Jadi semisal di keluarga ada riwayat kejang juga disertai demam, ini bisa diturunkan. Nah, untuk hal yang begini biasanya ambang kejangnya menjadi lebih rendah dibandingkan anak yang lain. Jadi biasanya kenaikan suhu baru sedikit, dia tiba-tiba sudah timbul kejang, itu bisa terjadi. Jadi ini biasanya bergantung pada itu tadi tuh ada punya riwayat kejang atau tidak. Yang kedua memang sel-sel syarafnya atau sel-sel tubuhnya itu rentan atau peka sekali terhadap kenaikan suhu. Dan ini sifatnya beda-beda masing-masing anak dan bawaan sejak anak lahir atau dari dalam kandungan. Benar. Berarti ini menjawab juga pertanyaan dari Rita Natalia. Siang dokter, penyebab utama step itu apakah karena demam saja atau faktor lain? Oke, kalau kejang sendiri penyebabnya bisa macam-macam ya sebenarnya. Yang pertama memang biasanya yang paling sering pada anak karena demam ya. Jadi kejang ini dipicu oleh karena demam. Yang kedua bisa kejang ini yang timbulnya tidak disertai demam. Kalau ini terjadi biasanya itu yang justru kita berpikirnya lebih macam-macam nih. Satu contoh, apakah ada gangguan pada gula darahnya? Misalnya anak diare, muntah-muntah atau kehilangan cairan yang banyak. Akhirnya intake makanan atau minumannya terganggu, gula darahnya turun, bisa menyebabkan kejang. Yang kedua, akibat muntah-muntah tadi, kemudian sampai dehidrasi, elektrolitnya terganggu, juga bisa menyebabkan kejang. Yang ketiga, ada kejang yang tidak disertai demam, tetapi biasanya punya faktor genetik, itu adalah epilepsi atau ayan. Ini biasanya yang paling sering kita pikirkan kalau tadi pemeriksaan elektrolit, gula darah dalam batas normal, biasanya itu bisa menjadi penyebab dan kita harus lakukan beberapa pemeriksaan penunjang tambahan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda _langit. Dok, benar nggak sih kalau demam anak harus diberi kopi supaya tidak kejang? Wah, ini kan juga kita sering dengar ya, kayak ajaran dari kakek nenek dulu, kasih kopi supaya kalau panas nggak kejang. Apakah benar seperti itu, dokter? Iya. Ini sebenarnya hal yang paling sering menjadi pertanyaan karena memang ini istilahnya apa ya, turun-temurun dari zaman dulu tuh sepertinya ini menjadi hal momok kalau misalnya kita benar. Padahal sebenarnya menurut penelitian tidak ada hubungannya antara pemberian kopi dengan angka kejadian kejang. Jadi ada beberapa orang tua yang sampai, tapi benar dong, anak saya yang pertama saya kasih kopi tidak kejang. Yang kedua nih saya nggak kasih kopi karena ikut kata dokter tidak berpengaruh gitu ya. Tapi ternyata kok malah kejang nih dok gitu ya. Sebenarnya ini sudah bawaan masing-masing anak. Tetapi pemberian kopi ini tadi sebenarnya menurut penelitian tidak berhubungan dengan angka kejadian kejang.
Oke, ini buat moms yang baru saja bergabung di live Instagram Mother and Baby Indonesia, kita masih ngobrol-ngobrol tentang Fever 101 bersama dengan Dr. Andina Krisnawati Raharjo, SPA, dokter spesialis anak Omni Hospital Alam Sutra. Lanjut lagi ya dokter, ini ada pertanyaan dari Mom Stefani. Penyakit apa aja sih dokter yang sering menyebabkan demam? Wah ini menarik nih, apakah semua penyakit anak akan menimbulkan demam? Kayak tadi diare, tadi ada yang demam. Lalu radang tenggorokan atau batuk pilek, apakah juga menyebabkan demam dan yang lainnya? Atau hanya beberapa penyakit saja yang menyebabkan demam? Oke, semua penyakit, khususnya penyakit infeksi, itu sebenarnya pasti menyebabkan demam. Tergantung nih, demamnya bisa sampai demam tinggi atau hanya sekedar hangat atau subfebril ya. Tetapi mostly semua penyakit pada anak itu mempunyai gejala demam. Karena apa? Memang itu adalah respon tubuh. Jadi tubuh itu punya respon. Kalau misalnya ada sesuatu yang masuk, dia akan meningkatkan alirannya. Kemudian akan timbul rasa tidak nyaman, rasa nyeri. Salah satunya adalah timbul panasnya juga tinggi tuh, dikeluarkan panas. Yang kita lihat atau yang bisa kita rasakan sebagai gejala demam tadi. Jadi sebenarnya demam ini luas sekali penyebabnya. Dan ini hanya salah satu gejala dari tergantung nih kita ketemunya penyakit apa. Ada di sini masalah infeksi pasti timbul demam. Ada masalah di sini akan timbul demam. Di sini tenggorokannya bisa timbul demam. Kemudian di saluran cerna, saluran kencing juga akan timbul demam. Jadi semua infeksi di semua bagian tubuh biasanya akan menyebabkan keluhan demam. Jadi banyak ya penyebabnya ya, baik virus. Betul banyak. Nah kalau vaksin dokter, kalau setelah vaksin kan ada yang demam dan ada yang tidak. Nah ini kenapa tuh dokter penjelasannya? Biasanya nih yang punya kategori vaksin yang demam dan tidak demam itu adalah vaksin DPT ya. Kalau yang lain-lain sebenarnya dia resiko demamnya agak kecil atau tidak seperti vaksin DPT. Jadi saya luruskan sedikit nih, sebenarnya tidak ada vaksin yang tidak bikin demam. Hanya vaksinnya itu lebih minim kemungkinan demamnya. Tetapi tidak yang 100% menjamin bahwa ini tidak ada demam sama sekali, itu tidak ada ya begitu. Jadi vaksin yang minim demam ini sebenarnya punya kemungkinan demam 80-90%. Oke, sempat hilang ya? Iya. Dia punya kemungkinan demam sekitar 80-90, tidak demam sekitar 80-90%. Tapi masih ada kemungkinan demam sekitar 10-20% ya. Cuman memang dari segi kalau kita lihat persentasenya, kemungkinan anak kita tidak demam itu lebih besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan vaksinasi yang menyebabkan lebih dominan demam, ini perbedaannya adalah pada protein dari vaksin tadi. Kalau yang punya kemungkinan besar untuk demam, itu dia proses pencuciannya tidak terlalu banyak. Jadi masih ada protein penyebab demamnya yang lebih dominan. Sedangkan untuk vaksin yang minim demam, dia melalui proses pencucian lebih banyak, atau 1-2 kali lebih banyak nih. Sehingga hal atau protein yang menyebabkan demam ini, dia hanya tinggal sedikit saja. Kalau misalnya punya anak atau misalnya punya resiko di keluarga ada riwayat kejang disertai demam, kita sarankan biasanya untuk vaksin DPT dia mengambil yang DPT minim demam tadi atau aseluler. Bukan tidak demam ya, tapi minim demam ya dokter ya. Iya betul. Nanti dokternya langsung disalahkan, dok. Benar, saya demam anak saya benar. Oke, ini dari Selanov. Pertanyaannya dok, jika baby demam, apakah boleh tetap dimandikan atau hanya diseka saja? Untuk hal ini sebenarnya kita kembali seperti yang prinsip yang tadi ya. Kalau misalnya kita bilang kompres hangat itu adalah cooling surface. Salah satunya contohnya sama tuh seperti kita seka juga, tapi menggunakannya adalah air hangat. Kalau dimandikan boleh sebenarnya, tidak menjadi momok bahwa kalau sakit tidak boleh mandi, nanti tambah naik suhunya, begitu ya biasanya. Nah, selama dia mandinya pakai air hangat, itu sebenarnya mirip dengan cooling surface kita tadi dengan kompres ataupun kita seka dengan air hangat. Lebih nyaman saya seka ya dok, kayaknya saya nggak tega kalau dimandikan, boleh. Tapi yang penting menggunakan air hangat. Dan habis kita mandikan, langsung kita keringkan. Karena begitu dia terjadi perubahan suhu, habis hangat, kemudian terkena udara di lingkungan nih, habis mandi air hangat, begitu selesai kan rasanya langsung dingin sekali. Ini yang biasanya bikin suhunya jadi naik. Naik ini lagi, yang biasanya mengkhawatirkan bahwa kok kayaknya habis mandi biasanya demamnya makin naik ya dok. Ini tuh mekanismenya. Jadi selama habis mandi langsung kita keringkan, kita hangatkan, pakaikan baju panjang, itu tidak masalah sih.
Ya, apalagi mungkin habis dimandiin dimasukin lagi ke kamarnya, ruangannya ber-AC. Iya, Iya betul. kan? Langsung tuh suhunya langsung naik ya. Iya, oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Rifana Sudiro. Dok, anak saya kembar. Kalau demam di atas 39, sering dibawa ke IGD dan dapat infusan. Apakah infusan mempengaruhi tumbuh kembangnya nanti, dok? Oke. Em, kita harus mungkin nanti lebih ada info lebih lengkap ya. Infusan itu apakah memang diinfus cairan atau ada infus penurun panas yang masuk? Karena Oh, oke. ya, karena memang kalau misalnya suhu tinggi sekali kan kita biasanya pengennya penurunan suhu yang cepat, takutnya biar tidak ada resiko kejang ya. Nah, penggunaan obat yang lewat suntikan biasanya memang dia efeknya lebih cepat ketimbang obat minum. Karena apa? Kalau kita masukkan lewat suntikan tuh, kalau kita umpamakan seperti lewat jalan tol ya, masuknya langsung ini ke pembuluh darah. Katanya di infusnya cairan dan obat. Oke. Jadi cairannya ini buat perantara ya, istilahnya begitu. Utamanya sepertinya kalau saya lihat adalah obat penurun panasnya tadi. Kalau kita berikan obat penurun panas lewat obat minum, ini dia prosesnya panjang. Kalau kita lihat bukan jalan tol, jalan biasa ya, banyak belok-beloknya. Jadi dia masuk dulu ke lambung, diserap dulu, kemudian baru masuk ke pembuluh darah. Kalau dia demamnya sudah cenderung tinggi, biasanya kita pengen yang langsung punya efek kerja cepat. Pengaruh tidak ke tumbuh kembang nantinya? Sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa ya, karena yang diberikan hanya cairan infus dan sepertinya obat yang diberikan kemungkinan besar adalah obat penurun panas. Oke, nah dokter berbicara soal obat penurun panas, kita kan mengenal ada yang namanya ibuprofen dan juga ada yang namanya paracetamol. Untuk bayi dan balita sebaiknya diberikan ibuprofen atau paracetamol sih dok? Oke, sebenarnya dua obat ini termasuk golongan obat penurun panas yang sama saja sih efek atau mekanismenya. Terkecuali ada anak yang misalnya alergi dengan paracetamol, boleh tuh menjadi pilihannya adalah ibuprofen. Atau sebaliknya, ada yang alergi dengan ibuprofen, biasanya kita akan berikan paracetamol. Tapi sebenarnya mana yang lebih baik, mana yang lebih unggul, itu sama saja. Dua-duanya ada juga yang alergi sih ya. Boleh diberikan. Oke, satu pertanyaan terakhir dokter sebelum kita akhiri obrolan kita, sambil saya kembali mengingatkan, ini baru tahu nih, satu masukan lagi bahwa orang selama ini biasanya kompres, orang tua tuh kompres di dahi atau di jidat. Padahal ternyata tuh salah banget ya. Kalau anak demam sebaiknya dikompres di area leher, istilahnya dok ya, di area leher, di area ketiak, atau di area satu lagi dok, di selangkangan kanan dan selangkangan. Iya. Nah, berarti kan selama ini kita suka salah persepsi ya, di jidat gitu ya, atau di dahi. Nah, dok, ini ada pertanyaan dari sebentar ya dokter, dari yang menanyakan soal kalau dikompres sama dikompres instan yang banyak dijual pasaran itu boleh nggak sih? Ini dari Mams Vienna. Oke, ini juga cukup populer ya di kalangan ibu-ibu nih. Karena apa? Nggak ribet, cukup tempel, udah nih kitanya bisa ngapa-ngapain ya, nggak perlu. Dan ditempelnya di dahi. Iya, betul. Sebenarnya dia mekanisme kerjanya berbeda dengan kompres air hangat. Kalau kompres air hangat, kita titik tujuhnya atau yang ingin kita tangkap adalah pembuluh darah tadi. Karena ini sebenarnya salah satu mekanisme reaksi dari infeksi misalnya, ataupun reaksi peradangan di dalam tubuh. Di situ kan tadi alirannya deras sekali, kemudian dia timbul panas. Kalau kita langsung kasih kompres air hangat, akan langsung menurunkan. Tetapi kalau misalnya yang patch yang biasanya ditempelkan di dahi, ini sebenarnya dia ada beberapa zat-zat yang fungsinya adalah membantu meredakan si proses radangnya. Tetapi berbeda mekanisme dengan si kompres air hangat tadi. Oke, dan yang untuk kompres instan itu berarti pertanyaan berikutnya, apakah memang harus ditempelkan di dahi juga dok? Atau di tempat yang tadi, pembuluh darahnya besar dok? Oke, kalau yang patch tadi sebenarnya sesuai aturan pakainya memang ditujukannya adalah untuk daerah dahi ya. Jadi kalau untuk kompres air hangat tetap kita gunakannya pada daerah pembuluh darah besar tadi. Tetapi menurut penelitian, ada beberapa penelitian yang membandingkan, ternyata kalau kita bandingkan penggunaan patch dengan kompres air hangat di daerah pembuluh darah besar atau daerah lipatan, itu lebih cepat menurunkan demam yang menggunakan kompres air hangat dibandingkan patch tadi.
Ya, banyak sekali tips yang diberikan oleh Dr. Andina Krisnawati Raharjo, SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospital Alam Sutra mengenai tema kita hari ini, Fever 101. Pertama, yang pasti kalau kita kompres harus dengan air hangat. Lalu dikompreskan di area yang pembuluh darahnya besar seperti di leher, ketiak, atau selangkangan. Lalu di saat anak kejang atau step mungkin kita mengenal istilahnya, kita jangan memasukkan benda yang akan mudah patah ke dalam mulut. Lebih baik pakai handuk, lipatan handuk diletakkan di mulut anak kita. Dan juga tentunya penyebab demam itu banyak sekali. Kita juga nggak boleh langsung panik sebenarnya ya, kecuali anak punya riwayat step atau kejang ya dokter ya, itu mungkin kali bisa kita cepat bawa ke dokter. Tapi ada satu lagi nih berarti dokter, banyak yang sering bilang jika anak demam skin to skin contact juga bisa membantu. Itu bagaimana dokter? Iya betul, ini juga sebenarnya salah satu cara yang paling mudah begitu ya. Dan juga ada istilahnya kalau kita bilang dari sisi psikologisnya juga akan menyamankan anak, karena makanya biasanya anak kalau lagi sakit sukanya digendong, sukanya dipeluk begitu ya, karena rasanya sebenarnya insecure-nya dia tuh agak berkurang karena ada kasih sayang nih dari orang tuanya. Tapi kalau dari sisi mekanisme untuk demamnya, ini juga sama persis seperti kompres hangat. Karena apa? Kita tahu nih, kulit kita itu juga mengeluarkan panas. Jadi kalau kita skin to skin contact, sama seperti kita juga cooling surface-nya seperti menggunakan air hangat. Jadi ini boleh saja, tapi jangan sampai nih skin to skin contact-nya nih masih pakai baju. Itu tidak akan efektif. Jadi harus kulit ketemu kulit ya. Ini juga cukup besar menurunkan demam anak seperti kalau kita kompres pakai air hangat. Dan jangan di ruangan AC, satu lagi kali itu juga ya dokter ya. Oh iya, betul sekali. Baik, wah ini menarik sekali, jadi dapat banyak ilmu tentang demam ya dokter ya, jadi kita bisa praktekkan sendiri nanti di rumah untuk para moms. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Andina Krisnawati Raharjo, SPA, dokter spesialis anak Omni Hospital Alam Sutra yang sudah memberikan penjelasan mengenai demam. Ini ada Nadia Acit yang bilang, ini membantu banget penjelasan dari dokter. Terima kasih banyak ya dokter ya. Iya, sama-sama. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, istilahnya kopi darat. Kalau mau bilang supaya kita bisa lanjutin obrolannya. Mungkin kita juga bisa ajak moms yang lainnya untuk ngobrol-ngobrol mengenai demam. Banyak yang bilang terima kasih dokter dari Selanov, lalu juga Rifana Sudira juga bilang terima kasih ya dokter. Sampai ketemu lagi dokter. Selamat siang. Bye. Dan tentunya terima kasih juga buat moms yang sudah ikutan bertanya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ada juga Melanie _ Diamond yang bilang ilmu dan tipsnya menarik. Senang sekali. Nantikan terus live Instagram Mother and Baby Indonesia. Hari Rabu besok kita akan mom sharing. Wah, siapa yang akan kita ajak ngobrol? Yang pasti follow Instagram @motherandbabyIND dan saksikan terus live Instagram yang akan terus diberikan oleh Mother and Baby Indonesia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.